bisa langsung lihat rekamannya aja. Oke, pertama adalah kita mulai dari perkenalkan nama saya dulu. Nah, ini profil singkat sebenarnya nggak penting sih. Saya asli dari Tangerang. Terus, kenapa harus Instagram? Pertanyaannya, kenapa harus Instagram? Karena orang ya rata-rata berduit. Itu paling simpelnya kayak gitu. Orang berduit rata-rata main Instagram. Kalau bocah-bocah, kebanyakan dulu ya, beberapa bulan yang lalu mainnya masih TikTok. Gitu. Tapi sekarang TikTok udah mulai rebranding mereka. Jadi setahu saya TikTok tuh sudah mulai bagus, artinya TikTok sudah merebranding bahwa konten mereka juga ada konten edukasinya. Jadi para konten kreator yang wilayah edukasi kayak gitu, mereka tuh kayak di-push sama TikTok gitu. Kalau lo bikin konten, lo bakal gue kasih uang nih. Karena banyak kompetisi kayak gitu TikTok. Kenapa Facebook? Enggak, Facebook sebenarnya lagi mulai digandrungin lagi, tapi Facebook tuh wilayah generasi 90-an ke kolonial gitu. Jadi rata-rata orang-orang tua. Nah, jadi kenapa Instagram? Instagram rata-rata golongan yang masih muda-muda, yang wilayah-wilayah matang, usia-usia matang, yang mereka kebanyakan sih udah mulai bisa nyari duit sendiri. Lebih banyaknya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya targetnya nanti tergantung wilayah jualan kalian gitu. Kita lihat datanya, ini adalah data ininya ya, data pengguna Instagram Juni 2020, berarti masih baru banget. Kebanyakan perempuan, tapi sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda antara perempuan dan laki-laki, tapi tetap aja didominasi oleh perempuan. Makin kesini nantinya, saya sangat yakin kalau Instagram akan didominasi oleh perempuan. Yakin banget. Kayak gitu. Jadi bagi yang produknya memang wilayah keperempuanan, keperempuanan kan nggak enak banget gitu. Ya selamat, main Instagram memang sangat bagus banget. Oke. Lanjut, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita ngomongin masalah mindset. Mindset pertama, Instagram itu sama dengan kayak mall. Artinya, kalau main di Instagram, perhatikan kualitas konten dan tampilan Instagram. Karena Instagram kayak mall. Kalau kita ke mall tuh kayak gimana sih? Semuanya serba kelihatan mahal kan, semuanya serba branded kan. Padahal bisa jadi mall itu yang mahal adalah biaya sewanya. Produk-produknya mungkin ngambil dari pasar malam, pedagang kaki lima. Nah, itu disebutnya marketplace tuh. Jadi kalau mau, jadi banyak banget pemain. Ada suara dangdut. Saya jadi ingin bergoyang. yang suara dangdut di mute dulu. Ada 5.000-an nggak? Iya, jangan. Jadi itu ya. Jadi Instagram itu mall. Jadi kalau main Instagram, perhatikan kualitas konten. Simpelnya kayak gitu. Makanya banyak pemain digital marketer, pemain marketing itu ngambil barangnya di marketplace, di pedagang kaki lima. Kalau kita ngomongnya wilayah kaki lima tuh marketplace, artinya Tokopedia, Shopee itu nyari yang murah-murah di situ, dijualnya di Instagram. Gitu. Dan itu laku. Tetap bisa laku. Tergantung cara main Instagramnya. Kedua, netizen Instagram nggak suka ditawarin jualan. Susah kalau kalian cuman posting langsung jualan produk tuh susah. Makanya saya Instagram tuh bilang kalau postingan kontennya isinya cuman posting jualan aja, itu saya nyebutnya akun katalog. Akun katalog. Jadi yang cuman produk aja. Sangat amat susah membuat akun katalog itu menjadi aset untuk closing gitu. Menjadi akun Instagram yang bisa untuk closing tuh susah banget biasanya. Case-nya mungkin 1000 banding 1 atau 1000 banding 10 lah. Paling keren gitu. Jadi kalau kalian cuma posting jualan-jualan doang gitu kan, produk-produk di posting, itu susah banget ngejual di Instagramnya. Kayak gitu. Terus caranya gimana? Nah, the more you give, the more you get. Ini bahasa Sundanya adalah semakin banyak yang kamu kasih, semakin banyak yang kamu dapat gitu. Artinya ketika posting nanti, posting seperti tadi Bang Muhsin ya, dia awalnya cuma mau ngasih yang gratis-gratis aja. Bener Bang Muhsin ya? Dia awalnya mau ngasih yang gratis-gratis, ilmu pokoknya. Terus abis itu karena kontennya bagus, malah dia yang dipaksa untuk buka kelas online. Nah kayak gitu tuh prinsipnya.
Mindsetnya tuh kayak gitu. Jadi kita kasih dulu value-nya, kita kasih dulu nilainya. Gitu. Terakhir, konsisten is kunci. Gitu. Jadi, ini sih yang paling penting tuh ini banget. Konsisten adalah kunci. Cuman kita di sini nggak belajar konsisten ya, karena kalau konsisten saya baliknya ke teman-teman masing-masing. Mindset sini ada pertanyaan? Halo, nggak ada pertanyaan ya? Aman, siap. Oke, lanjut ya. Lanjut. Akun jualan versus akun umum. Saya nyebutnya akun katalog nih, akun jualan. Dengan akun umum. Teman-teman kalau mindsetnya masih seperti yang saya bilang tadi, punya produk, posting, kalian bilang, Mister saya udah posting nih, udah sampai 100 postingan, tapi kok nggak ada yang beli satu pun ya? Karena kalian cuma posting produk doang gitu. Balik lagi ke mindset ininya bahwa netizen Instagram nggak suka ditawarin jualan. Terus bagaimana caranya? Buatlah akun umum yang banyak. Buat akun umum yang banyak. Contohnya apa akun umum? Contohnya kayak gini nih. Jadi istri saya jualannya gamis. Istri saya ngeluh, ya kenapa ya kok Instagram Nesya Muslimah itu nggak growing gitu. Karena dia cuma upload produk aja. Padahal dia sudah riset hashtag, dan sebagainya, tapi nggak growing. Karena dia cuma upload produk gamis yang modelnya cantik, dan itu nggak cukup. Follower sekarang masih mentok di 200-an apa kalau nggak salah. Susah. Terus gimana? Bikin akun umum. Dia nggak ngerti caranya. Akhirnya saya ditantangin sama istri saya, ayah jangan cuma ngomong doang, bantuin kita dong kalau bisa. Bikin akun umum yang ayah maksud tuh kayak gimana. Akhirnya saya bikinlah ini. Kelihatan nggak? Diari Muslimah nih. Kelihatan ya? Nah, ini tuh disebut akun umum. Jadi karena jualannya jualan gamis saya lihat targetnya siapa? Targetnya adalah para perempuan muslimah, pasti dong, bener nggak sih? Perempuan muslimah yang usianya berapa? Target saya karena gamisnya ini update semua ya, maksudnya yang lagi viral lah, yang lagi model, yang lagi trendy, berarti anak-anak muda. Tapi ada juga untuk orang tua. Awalnya kita cuma yang fokus kayak muda-muda juga, tapi makin kesini ternyata banyak yang beli orang tua gitu, yang size-nya besar. Jadi kita ikutin permintaan pasar. Nah, akhirnya saya buatlah diari muslimah. Karena saya nyerang target itu. Jadi saya posting nih, kalau kalian lihat di sini nih, ada perempuan, ada ini yang umum, yang sini tentang ceramah-ceramah. Jadi saya konsep yang sebelah kanan ini ceramah semua pokoknya isinya. Yang sebelah sini pokoknya umum aja, tentang muslimah lah pokoknya, atau tentang Islam yang lagi viral-viral lah. Yang ini tentang perempuan muslimah, semuanya tentang perempuan muslimah. Saya konsisten sampai 300, sekarang udah 320 post tuh. Nah, inilah yang disebut akun umum. Jadi untuk mendapatkan customernya dari sini, sesekali promo produk Nesya Muslimah. Bahkan saya promonya langsung di ininya nih, kelihatan nggak ya? Delivery, SMS sama premium, testimoni, padahal ini belum di sini. Saya sering promonya di story atau kadang-kadang di feed Instagram. Kayak gitu, teman-teman. Kedepannya, saya juga mau punya jualan makanan, tapi sampai detik ini produknya belum ada, karena saya hobi banget makan. Kalau contoh saya pengen banget jualan nasi uduk. Pengen banget punya produk nasi uduk, tapi saya nggak bisa masak kan. Saya nggak bisa masak nasi uduk, cuman ya udahlah, entarlah. Akhirnya, nggak mungkin kan kalau kita cuma posting nasi uduk doang. Itu nggak mungkin. Akhirnya saya bikin akun umum. Nah, akun umumnya namanya ini nih, makananenak.id. Ini aslinya udah ratusan post ya. Cuman saya rebranding ulang gitu. Akhirnya karena saya desain gitu. Saya desain ulang jadinya lebih rapi, jadi baru 14 post. Aslinya udah ratusan post ini. Nah, saya bikin konten-konten tentang makanan semuanya pokoknya sampai dapat 23 follower. Nah, disinilah kalau mau jualan tuh lebih enak gitu. Kayak gitu bedanya akun umum dan akun jualan atau akun katalog dan akun umum. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Belum, Ya. Ustaz. Belum, Ustaz. Sebanyak itu akunnya gimana cara ngelolanya?
Sebanyak ini akunnya gimana cara ngelolanya? Oke, itu pertanyaan itu nanti saya jawabnya itu teknis dan itu ada di bawah nanti. Gimana cara mengolahnya itu ada di bawah. Jadi simpelnya di luar sana, di luar sana ada dunia persilatan yang mereka tuh bikin semacam kayak software yang itu untuk mempermudah dalam main Instagram. Jadi ada banyak software, ada banyak alat-alat untuk mempermudah main Instagram. Saya pakainya Viral. Kalau Viral lebih enak gitu. Jadi teman-teman satu HP tuh bisa untuk 5 akun Instagram ya. Kalau bisa tuh dimanfaatkan semua. Satu HP bisa untuk 5 akun Instagram. Bahkan saya satu HP, saya jadi 10 akun Instagram. Karena HP saya Xiaomi, dan Xiaomi itu bisa cloning. Nah, disitulah saya punya banyak akun. Mau nanya dong. Ya, gimana, Nandi? Yang Viral itu tuh bayar nggak sih itu? Bayar. Nanti saya ajarin dan saya tunjukin cara mainnya ya. Bagus. Oke. Tahan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Viral kita pending dulu. Itu masih di bawah itu materinya. Masalah akun jualan dan akun umum ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Satu lagi, Mister. Iya, silakan. Itu bangun apa namanya? Akun Instagram itu benar-benar dari awal gitu ya, tanpa beri followers, memang organik gitu ya? Saya sudah merasakan semuanya. Artinya saya sudah pernah merasakan beli follower, saya sudah pernah merasakan bangun dari nol, dan saya sudah merasakan namanya beli akun. Ini dari muslimah, ini dari nol. Makanan enak, ini saya beli akun, bukan beli follower ya. Ini saya beli akun. Waktu itu saya beli akun ini harganya 2.500.000. Waktu itu followernya 13.000. Terus saya terusin aja. Dan sekarang nyampe 23. Jadi nggak buruk-buruk amat lah. Terus ini dari nol dan ini dari nol. Kebanyakan saya dulu mainnya dari nol karena saya orangnya terlalu idealis. Gitu. Mantap. Sebenarnya akunnya nggak cuma 4 nih, tapi saya males ngasih taunya, ntar dikira sombong kan, nggak bagus. akun saya banyak. Bahkan nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara beli akun, bagaimana cara beli follower. Tapi teman-teman, beli follower itu sangat tidak direkomendasikan beli follower. Kalau beli akun masih mending. Kalau beli follower tuh enggak. Kenapa beli follower? Jadi saya pernah punya case dulu kursusan pertamanya sebelum saya bikin kursusan sendiri, saya masih jadi bawahannya orang itu, bawahan bos saya waktu jadi manajer. Saya namanya Faster English dulu. Nah, itu dulu sempat 40.000 follower organik. Bang Musin berapa followernya sekarang, Bang? Saya tanya dulu deh. Baru ini berapa sih? Baru 12.000. 12.000 organik. Per hari naik berapa? Kayaknya nggak rutin ya, kadang 100, kadang 50, kadang 10 doang karena emang masih belum konsisten postingannya. Oke, stop sampai di situ ya. Thank you Bang Musin infonya. Nah, itu Bang Musin dengan 10.000 follower aja bisa rata-rata sampai 100. Kadang paling apa cuma 10. Itu kalau organik enaknya kayak gitu, teman-teman. Bayangin dulu Faster English, pas lagi saya sampai terakhir saya ingin 40.000. Itu per hari rata-rata 200-an itu. Per hari itu ketika mencapai level 20.000, itu per hari pertumbuhannya tuh rata-rata 200 follower terus. Jadi banyak sampai 40.000. Tapi karena saya sifatnya nggak, waktu itu ya bodohnya, saya orangnya tuh nggak suka kalah. Bagi saya menang itu adalah wajib ain lah pokoknya menang itu. Nah saya dapat saingan dan dia followernya tiba-tiba sudah 100.000. Akhirnya saya beli follower. Saya langsung beli follower 200.000 follower, harganya 3 juta waktu itu. Ternyata sejak saat itu langsung pertumbuhan akunnya langsung turun. Mau dapat 10 follower aja susahnya minta ampun. Bisa dibilang itu akun pesakitan lah. Jadi sejak itu saya nggak mau lagi namanya beli follower. Nggak akan lagi beli follower. Nah ini cerita asli.
Kalau kalian tetap nekat mau beli follower, silahkan. Saya jamin pasti nggak akan grow. Pasti itu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Ya, Sir. Oke. Ya, lanjut. Pertama kita ngomongin bio. Bio pertama foto profilnya harus eye catching. Coba lihat foto profilnya. Eye catching kah? Nah, ini saya logo. Ini sengaja pakai wanita muslimah yang terlihat cantik. Harus. Ini logo British English dan ini Kampung Mandarin Beijing, ini logo asli. Nah, itu disebut foto profil ya. Jadi foto profil jangan ngasal, harus bisa, kalau bisa foto profil itu menunjukkan identitas. Kalian jualannya apa? Kalau perlu modal dikit lah, nyewa desainer gitu. Atau minimal kalian bikin desain sendiri, jadi minimal nggak ngasalnya bikin desain sendiri pakai Canva aja. Banyak, it's okay itu. Itu yang pertama ya, foto profil eye catching. Terus username nggak ribet. Username tuh ini ya, yang di atas ini loh, makanan.enak.id, diarymuslimah.idn, britishenglish.idn, Kampung Mandarin Beijing. Kalau bisa nggak ribet. Kadang ada kan yang alay kan, misalnya Kampung Mandarin A-nya pakai 4 gitu kan, I-nya pakai 1, E-nya pakai 3, itu pusing ya gitu. Nah, itu sangat tidak disarankan. Jelas sampai sini ya. Nah, ini yang paling penting nih, nama toko itu adalah SEO-nya. Nama toko itu apa? Nama toko ini yang paling penting nih. Nih, yang di bawahnya logo itu. Makanan enak resep kuliner. Itu kalau sepengetahuan saya itu maksimal cuma bisa 4 kata, tapi itu dimanfaatkan banget, jangan cuma 2 kata, maksimalkan 4 kata. Dari wanita muslimah salihah. Di sini ada Kampung Inggris Pare British, kursus Mandarin Pare HSK. Ini bagi saya ini adalah SEO, artinya Search Engine Optimization. Jadi kalau orang mau cari kata kunci, ini berpengaruh selain follower ya. Selain keaktifan, selain keaktifan follower, ini yang paling berpengaruh nama tokonya. Artinya apa nama toko itu? Kalau misalnya kalian ngetik makanan enak atau resep kuliner, mudah-mudahan karena itu tergantung ini relatednya ke SEO, itu tuh akan muncul di minimal yang di atas-atas lah. Tapi kalau follower kalian dikit ya pasti kebanting. Kayak gitu. Nah, ini juga kalau kalian ngetik wanita muslimah, harusnya diary muslimah muncul di salah satu yang di atas. Apalagi kalau kalian ngetik diary wanita muslimah, pasti muncul. Langsung kan kadang-kadang kan orang kan mau search kan seperti itu. Atau muslimah solihah. Jadi ini 4 kata ini adalah kata kuncinya ini, kata pencariannya. Di sini ada Kampung Inggris Pare British. Kan Kampung Inggris itu kan ada 156 kursusan yang terbaru ya. Nah, orang kalau ngetik Kampung Inggris Pare, waduh, itu saingannya banyak banget gitu. Saingannya banyak banget Kampung Inggris Pare. Semuanya pakai Kampung Inggris Pare. Tapi karena Big Band ini, kursusan saya sekarang namanya Big Band. Kampung Inggris. Jadi kalau orang ngetik Kampung Inggris British atau Kampung Inggris Pare British, pasti muncul. Baik di Kampung Inggris Big Band-nya ataupun di British English IDN-nya. Nah, ini saya menggunakan strategi yang tadi akun umum. Jadi Kampung Inggris Big Band saya jadikan akun umum, tapi dia yang lebih ke rebranding, followernya sementara masih 5.000 sih, karena kita baru mulai lagi kan. Kan kita perusahaan baru, yang Big Band ini. Nah, makanya nih Big Band warnanya biru semua nih. Tapi yang British English IDN ini sudah sangat lama. Jadi orang kalau ngetik Kampung Inggris British atau Kampung Inggris Pare British, ini muncul ini. Walaupun kelihatannya umum, tapi pasti saya mengarahkannya ke Big Band. Nggak mungkin enggak. Toh kebetulan brandingnya Big Band termasuknya bagus untuk British ya. Karena kalau American saingannya banyak banget. British kayaknya baru kita deh. Atau mungkin yang khusus yang spesifik. Kayak gitu. Ini juga Mandarin. Kampung Mandarin Beijing. Saya punya kompetitor dari Kampung Mandarin gitu. Jadi kalau mereka ngetik Kampung Mandarin atau kursus Mandarin Pare, karena saya yang paling aktif, saya ngeliat kompetitor saya, Instagram saya yang paling aktif, minimal sehari sekali, Instastory-nya juga minimal aktif terus, pasti saya menang. Karena followernya saya di kompetitor saya yang paling banyak, keaktifan saya juga paling ini, kata kuncinya juga kena.
Nah, itu tentang nama toko. Ada pertanyaan nggak tentang nama toko? Ini kan untuk yang umum ya, Mister. Untuk yang umumnya ya. Kalau yang untuk apa tadi Katalog. jualannya gimana? Tergantung jualannya. Sama aja. Bisa disamakan, bisa enggak. Contohnya misalnya gini, contohnya jualnya nasi uduk ya. Kalau kamu jualannya nasi uduk, di sini nama tokonya ya harusnya nasi uduk enak gitu. Atau kalau misalnya nasi uduk, misalnya di wilayah Pare, berarti nasi uduk enak Pare. Atau nasi uduk Pare enak. Kenapa? Kayak gitu. Untuk yang di akun jualannya ya, untuk di akun katalog. Tapi di akun umum, ya saya pakai nama ini aja, makanan enak ini. Gitu. Contoh misalnya, saya kasih contoh misalnya ini deh, si Yusti aja deh. Dia kan jualannya apa namanya? Ini kita sharing ya. Dia jualannya properti di daerah Balaraja. Betul, Bu Yusti? Mana? Ya. Ya, target kamu siapa aja? Target kamu orang mana aja perkiraannya? Siapa aja target pasarnya? Kebanyakan sih aku paling jauh itu dari Cipondoh. Jadi wilayah-wilayah Tangerang kan? Iya. Oke. Kalian bisa ngelihat tulisan saya nggak? Bisa ngelihat nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini saya kasih contoh. Pertama, akun katalog. Akun katalognya, misalnya namanya properti. Ini apa username-nya ya? Ringan. Susah. Mana ya? Siapa tuh Eca ya? Misalnya Bukan. apa username-nya properti atau perumahan Balaraja. Nah, nama tokonya Nama tokonya ya ini sama juga. Perumahan Tangerang gitu. Perumahan Tangerang atau perumahan Tangerang Balaraja itu selatan ya. Perumahan Tangerang Selatan. Jadi coba bayangin gini, teman-teman kalau mau beli rumah di Tangerang akan ngetik kata kunci apa di Instagram kira-kira? Apa aja perkiranya? Rumah dan tempat. Rumah dan tempat. Enggak, kalian mau beli rumahnya di daerah Tangerang. Kalian akan ketik kata kunci apa? Tangerang. Tangerang. Kalau Tangerang umum. Apalagi kira-kira? Murah. Perumahan Tangerang murah misalnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau mau mikir nama toko. Jadi kita pikirkan apa yang kira-kira konsumen kita pikirkan. Apa paham ya? Kira-kira kayak gini ya. Lalu saya kecilin dulu. Ini baru dari nama toko. Ini baru dari nama toko. Baru dari akun katalog, sorry. Sekarang saya bikin contohnya, tadi akun katalog. Sekarang kita bikin akun umum. Kira-kira orang-orang mana yang menjadi target pasarnya si Bu Yusti nih? Orang mana aja kira-kira? Orang kantoran? Jabodetabek. Bos? Kantoran. Terus apa lagi? Orang kantoran, bos? Pengusaha. Nah, kalau kebanyakan pengusaha, kalian harus bikin akun tentang pengusaha. Karena targetnya adalah para pengusaha, ya kan? Misalnya, bisnis, apa ya? Bisnis asik, misalnya. Gedein dikit dong itu tulisannya. Tulisannya gedein dikit, oke, sip. Sebentar ya. Nah, ini kalau mau buat akun umum ya, misalnya contohnya bisnis.asik gitu misalnya. Atau bisnis, atau pebisnis Tangerang misalnya. Pebisnis Tangerang. Terus nama tokonya,
Ya bilang aja bisnis bisnis Tangerang, itu aja. Jadi komunitas, gini aja bikinnya, komunitas pebisnis Tangerang. Nah, kira-kira kayak gini strategi basicnya ya. Kalau mau jualan properti di Balaraja, bikin akun katalognya tentang perumahan. Jadi nggak apa-apa tuh update produk tentang perumahan, tapi yang di sininya lebih umum. Kalau ngincernya targetnya adalah para pebisnis, berarti bikin akun bisnis. Nama tokonya seperti ini, baru nanti upload tentang hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Jadi yang dinaikin adalah yang di sininya. Yang cara narik followernya, ngambil followernya fokusnya di sininya. Nanti baru diarahin ke sini. Gitu loh, teman-teman. Paling gampang, karena banyak bisnis kursusan bahasa Inggris ya, kita ngomongin kursusan bahasa Inggris deh, cara saya nih kan. Kursusan bahasa Inggris. Akun katalog saya tadi Kampung Inggris Big Ben. Big Ben. Nama tokonya Kampung Inggris British. Nah, akun umumnya saya banyak, teman-teman. Saya nggak usah ngasih nama toko ya, saya bikin akun umum aja yang banyak. Akun umum saya satu, tadi ada British English IDN. 2, saya mengejar orang-orang anak-anak kampusisasi. Kira-kira kayak gitu. 3, saya mengejar orang-orang yang muslimah. Di hari muslimah tuh kadang-kadang saya juga ini loh. Jadikan akun saya jualin produk kelas online saya. Mumpung banyak, yang penting banyak kan. Terus makanan enak. Terus saya punya tadi yang Mandarin. Jadi saya jualan kelas online bahasa Inggris di story-nya kursusan Mandarin, nggak apa-apa. Karena yang penyuka Mandarin rata-rata para mahasiswa. Jadi saya ini juga. Saya punya juga kursusan bahasa Jepang. Saya promo di sini juga. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa kelasnya Big Ben itu rata-rata paling apes? Padahal iklan kita masih dikit. Itu dapat 100 orang per periode. Yang online ya. Karena leads-nya banyak gitu, traffic-nya banyak gitu. Pintu saya untuk menyebar tuh banyak. Saya tanpa iklan aja, saya dari ini aja udah banyak banget. Kayak gitu sih caranya. Paham ya berarti ya? Ada pertanyaan? Ya? Halo? Belum. Oke, belum. Bagaimana dengan makanan? Makanan sama juga. Selain produk, misalnya produknya apa bro? Lumpia Semarang. Lumpia Semarang. Itu asli Semarang ya? Iya. Nah, Tapi di Jakarta. Tapi di Jakarta, kalau mau ngincer wilayahnya, pertama bikin akun umumnya. Nah, ini contoh case ya. Akun umum yang perlu dibikin menurut gua adalah bikin tentang makanan. Terserah makanan apa kek atau dapur apa kek. Dapur cantik gitu misalnya. Kan yang beli-beli kan kebanyakan ibu-ibu. Coba bikin tentang dapur cantik yang wilayahnya ibu-ibu. Terus bikin juga misalnya tentang kalau pasarnya yang dekat di daerah Jakarta, bikin aja info Jakarta. Jadi di sini yang diposting adalah segala info tentang Jakarta. Harapannya ketika nanti followernya udah banyak yang dari Jakarta, itu kan pasti info Jakarta, followernya pasti orang Jakarta dong. Itu enak tuh menyebarnya tuh, nggak cuma makanan tuh. Bahkan gue mungkin bisa nitip ke sini, ya kan? Ke kelas online. Kayak gitu. Cuman pasti username seperti ini udah diambil, jadi tinggal tambahin info Jakarta IDN atau apa kek, info jakarta.co misalnya, info Jakarta Info Jakarta.barat. Nah, atau info Jakarta.barat juga bisa, nggak masalah itu. Kira-kira kayak gitu ya, gambaran akun umum ya, untuk mendapatkan pelanggannya di situ. Karena kalau kalian fokus ke akun katalog susah teman-teman, susah. Kemauannya susah. Coba tanya Caca, akun katalog kamu berapa followernya? Susah nggak naiknya? Atau gampang sebenarnya? 683 misal.
Per hari naik berapa kira-kira? Waktu yang rajin ngepost itu per hari 150. Wih, kenceng. Nah, itu bisa jadi banyak faktor ya. Kalau yang promosi artis atau influencer, ya akun katalog juga bisa tetap banyak gitu. Cuman rata-rata susah, beneran susah. Saya udah praktek banyak banget soalnya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Lanjut ya? Atau ada lagi? Keempat, kasih emoticon dan penjelasan akun. Nah, ini penting banget nih bio nih. Nah, ini contohnya emoticon. Biar sebenarnya sih nggak pakai emoticon juga nggak apa-apa, cuman biar kelihatan rapih, rame, rapih tapi colorful gitu. Ini kan tetap simple nih. Ada yang saya cuma pakai love doang, beda warna. Coba lihat deh. Ada bendera British. Yang penting jelas, oh akun ini tuh kursusan bahasa Inggris. Kayak gitu kan. Dia ngebahasnya apa aja sih tentang British semuanya. Ada bahasa, ada budaya, ada jokes. Ini Mandarin juga. Program Mandarin terlengkap. Wah, itu slogannya tuh kan. Beijing. Camp Mandarin area pertama. Oh, Camp Mandarin area pertama di Indonesia memang di Beijing Institute doang. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi ketika baca bio, jelas. Oh, ini ternyata akun ini toh. Jadi jangan sampai nggak jelas. Kayak gitu kira-kira. Terakhir CTA. CTA itu ini ya. Link penting. Link penting ini adalah CTA. Artinya di sini kalian bisa, kalau ada website, boleh pakai website. Kalau nggak ada website, rata-rata pasti kalau pemula jarang ada website, betul? Atau ada yang udah punya website di sini? Udah, mantap. Kalian bisa pakai link WA aja, nggak masalah juga. Pakai link WA. Apa linknya? Ada wa.me/ kasih nomor kalian. Atau nanti saya kirim di grup WhatsApp aja ya. Jadi saya ada yang lebih oke pakai API saya, WhatsApp API. WhatsApp.api gitu kan. Nanti itu bisa diurai itu kata-katanya dengan kode-kode tertentu gitu. Ntar kalian saya kasih tinggal diedit aja. Nah, itu bisa. Atau pakai Linktree. Nah, Linktree ini apa sih? Linktree itu misalnya nih, contoh apa? Kalian produknya panelnya banyak gitu. Kalian punya Shopee, kalian punya link kalian punya website, kalian punya Tokopedia, kalian punya WhatsApp. Nah, itu bisa pakai Linktree gitu. Jadi ketika orang ngetik Linktree, terus diklik itu bisa ngarahnya ke banyak link. Oh, yang mau langsung chat adminnya langsung klik WhatsApp, bisa juga langsung klik websitenya atau langsung ke Shopee-nya gitu. Jadi nggak cuma satu link ini kalau pakai Linktree ini. Caranya di googling aja, gampang banget ini. Gampang banget ini caranya. Nanti kalau bingung bisa japri saya, nanti saya pandu. Oke, saya senang pakai Linktree sih karena biasanya banyak nih. Contoh kayak di Hari Muslimah, saya langsung info PP, saya arahin ke WhatsApp, sama info Gamis, saya arahin ke Instagramnya Nesya Muslimah. Sama Shopee-nya Nesya Muslimah. Jadi 3 ini kalau nggak salah kalau kalian ngetik ini. Linktree. Ini juga Linktree. Ini juga Linktree. Contoh kayak misalnya di Big Band. Di Big Band ini Linktree ketika kalian ngeklik ini, nanti ada kelas online, kelas offline, kelas unggulan, dan lain-lain sebagainya. Banyak. Jadi bisa banyak link dalam satu link ini. Tapi harus pakai Linktree. Kalau nggak pakai Linktree ya cuma bisa satu link doang. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Oke. Next. Sekarang kita riset hashtag. Just langsung praktek, gimana prakteknya? Nah, ini caranya riset hashtag. Jadi pertama, riset hashtag, ini ada 2 versi ya. Saya pakai versi coach saya, yaitu Nico Julius. Pernah dengar nggak ya? Bang Nico Julius itu, dia salah satu coach saya. Yang saya anggap coach, tapi dia tidak menganggap saya murid sepertinya. Dia bilang, kalau followernya di bawah 10K, cari hashtag yang 10K sampai 50K aja. Kalau followernya di atas 50K, cari hashtag yang 50K ke atas. Gitu. Paham nggak sampai di sini? Belum ya? Belum, oke. Saya stop sharing dulu.
Saya coba sharing lagi yang di sebentar ya. Nah, ini saya sharing. Jadi lihat, kalian buka Instagram, sambil buka Instagram ya. Sebenarnya di komputer agak susah nih. Kalian buka Instagram. Contoh kita cari proper rumah misalnya. Ini kita case-nya adalah Bu Yusti ya, rumah. Nah, ini kelihatan kan nih? Kelihatan nggak nih? Kelihatan bisa. Nah, coba hashtag rumah itu ada 2.930. Nah, ini maksudnya yang saya sebut. Jadi kalau follower masih 10K, jangan pakai hashtag ini, tenggelam nanti postingan kalian. Kalau kalian masih di bawah 10K, 10.000, pakai hashtag yang 10.000 sampai 50.000 aja. Ini udah 2 juta, jadi jangan. Bagaimana dengan ini? Boleh nih, jasa renovasi rumah. Nah, pakai ini hashtag, karena cuma 816. Gitu kan? Kita cari di bawah nih, cari terus di bawah. 10.000 ya. Nah, rumah Syabi. Rumah Syabi ini pakai. Karena ini 800, jangan deh, jangan dipakai. Ini sarannya si Kaniko ya, cari yang pokoknya 10.000 sampai 50.000 aja. Hashtagnya, pencariannya. Nah, nih, loker rumah sakit. Tapi nggak nyambung. Sorry. Nah, rumah tangga harmonis 41.000 ya. Berarti masih masuk tadi itu. Rumah tangga Islami 37.000. Nah, ini masih masuk. Rumah Bekasi ini nggak masuk. Kayak gitu cara nyarinya. Jadi kalian, kalau saya adalah saya tulis di notepad. Gitu. Balik lagi sebentar. Balik ke sini. Nah, ingat di sini nih. Ini sarannya dari Nico Julius. Jadi follower di bawah 10.000, cari hashtag yang sekitar segini aja. Jangan yang di atas 50.000. Kenapa? Biar nggak tenggelam. Karena kalau tenggelam menjadi akan percuma. Kata Coach Nico Julius. Kecuali kalau follower kalian sudah di atas 50K. Nggak apa-apa cari yang 50K tadi, yang berjuta-juta itu nggak masalah. Ini cara pertama. Oke? Paham sampai sini? Paham. Ya, besok prakteknya. Jadi sampai nunggu kita kelas iklan, saya mau minta kalian coba besok riset hashtag produk kalian sendiri. Yang lain ada pertanyaan dulu sebelum saya ke yang 30 hashtag ini? 30 hashtag mencari cinta. Ada? Aman ya? Oke, aman. Saya anggap aman. Kalau bingung nanti bisa tanya saya pribadi aja. Berikutnya adalah dalam satu postingan itu kan maksimal 30 hashtag dan itu kalian gunakan. Kalau ini cara saya nih. Kalau ini cara saya. Pertama 10 postingan, 10 hashtag pertama saya pakai hashtag targeting niche. Niche itu apa? Niche itu sesuai dengan produk bisnis kamu. Contoh 10 hashtag niche ya. Jualan apa? Nandi, Eca ya. Eca tadi jualan apa, Cak? Kos apa namanya? Aksesoris. Eca jualan aksesoris. Jadi Iya. Yang sesuai dengan Eca kira-kira berhubungan dengan aksesoris apa dia? Aksesoris. Pasti. Aksesoris impor, terus kalung impor. Nah, aksesoris import. Terus gelang import, terus kalung import. Ya pokoknya sesuai dengan ininya lah, sesuai dengan niche-nya lah, sesuai dengan ini apa namanya? Jenis bisnisnya. Itu yang disebut niche ya. Dan itu kalian bikin 10. Ini cuma contoh aja 3 aja ya. Kayak tadi aja. Jadi kalau misalnya makanan kayak Nandi tadi apa bro? Lumpia ya? Iya, lumpia. Apalagi? Makanan daerah. Makanan daerah. Kayak gitu-gitu tuh bikinnya. Coba kalau misalnya retail tuh produknya apa, Kak Novi? Misalnya kosmetik. Produk apa yang lagi dijual? Misalnya kosmetik kayak bedak-bedakan gitu. Ya, berarti kosmetik. Terus bedak, apalagi?
perempuan, make up, Cantik. cantik, betul. Kayak gitu caranya. Yang nis. Sampai sini paham? Gampang ya? Oke. Nis itu apa sih? Nis. Nis itu artinya jenis ininya, jenis bisnisnya. Oh, Jenis bisnisnya artinya nis. Yang sesuai jenis bisnis. Jenis akun. Kayak gitu. Nah, oke. Kalau sudah, kita ke targeting kota. Targeting kota berarti kota mana aja yang mau kita incer? Kota mana aja yang mau kita incer? Contoh, itu aja. Siapa? Bang, jangan. Siapa sih nih di sini nih? Tadi belum saya panggil. Kak Sri, mana nih Kak Sri suaranya? Halo? Kak Sri? Dia tidak bisa mendengar suara saya sepertinya. Oke lah, Kak Novi aja. Kak Novi dari mana tadi? Palembang ya? Oh ya, kamu. Kamu dari kota mana? Apa? Coba ketik di kolom chat aja deh. Saya lupa asli dari mana. Anggaplah dari Makassar ya, atau Palu. Nah, jadi tapi saya nggak hafal dari Makassar ya. Gini aja deh. Saya paling hafal daerah Tangerang. Jadi hasil saya mau jualan sesuatu, produk sesuatu ke orang-orang yang ada di Tangerang. Saya ngetik apa teman-teman? Pasti Tangerang. Apalagi kira-kira? Info Tangerang. Terus apa lagi? Tangsel. Terus Tangerang Selatan. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi yang berhubungan dengan Tangerang? Banyak ya. Ciledug, Cipondoh. Bung Karno. Hah? Bang Karno orang Tangerang ya? Iya boleh, nggak apa-apa. Apa lagi? Blok M. Pokoknya kota-kota yang di Tangerang deh yang mau saya target. Nah itu disebutnya hashtag targeting kota. Apalagi kalau kalian jualan produknya itu spesifik banget. Kalian cuma mau nyerang kota kalian. Ini sebenarnya kalau ada calon yang mau maju ke pilkada, kalau mereka hubungin saya ini enak banget karena mereka cuma targeting kota kan. Jadi nggak usah pakai targeting nis, targeting kota aja semuanya 30 hashtag itu. Kalau saya kayak gitu caranya. Kalau ada yang mau jadi calon ya, misalnya calon bupati kayak gitu kan, bupati Kediri misalnya, ya saya ketik aja semuanya tentang Kediri, semua info Kediri hits, Kediri kota, Kediri desa, terus kecamatan dari Kediri saya sebutin semuanya di situ. Nah, kayak gitu kalau mau targeting kota. Paham? Baru hashtag targeting viral. Targeting viral ini cuma cara saya pribadi ya, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu. Kenapa ya? Siapa tahu akun kita, postingan kita pas lagi kualitasnya bagus ya, atau menarik, atau layak dilihat, atau enak untuk dikomen karena kontroversi. Kita bahasanya numpang nimbrung gitu. Contoh yang paling ini kan Odading, bener ya? Odading. Mang Olah. Nah, ini yang lagi viral nih. Pilkada. Kayak gitu kira-kira. Jadi dibuat aja 30, dilihat ini 10, ini 10, ini 10. Sebenarnya ini lebih kepada fleksibel sih. Nggak mesti semuanya 10, 10, 10. Tergantung insting kalian aja. Kalau saya lebih sering, saya targeting kotanya yang banyak. Sama targeting niche-nya. Kadang niche semua gitu, kadang targeting kota semua gitu. Yang targeting viral aslinya jarang. Dan asal jangan pakai ban hashtag. Apa aja sih hashtag yang di ban? Kalian bisa cari di Google ya. Dulu hashtag kayak gini kayak like for like, follow for follow. Hashtag kayak gini tuh dulu bagus banget untuk ningkatin follower. Dulu. Tapi sekarang ini sudah di-ban sama Instagram ternyata. Jadi jangan pakai lagi hashtag kayak gini. Mau nanya dong. Boleh. Itu
yang targeting viral tuh walaupun nggak berhubungan sama kita nggak apa-apa ya Iya, pakai juga enggak ya? apa-apa. Kalau gue Oh. pakai cara kayak gitu bro, soalnya bro. Jadi walaupun nggak targeting sama viral, cuman gue berharap konten gue sangat pede, konten gue menarik, konten gue lucu, orang ngelihatnya bakal mau komen, kayak gitu kan. Jadi gue pakai hashtag targeting viral. Tapi gue nggak sering sih, jujur aja gue nggak sering. Gue lebih sering lebih targeting niche sama targeting kota. Terus komposisi hashtagnya berapa tuh kayak niche-nya berapa, kotanya berapa gitu Itu gimana? fleksibel aja sih, itu fleksibel. Makanya nanti kalau udah nemu yang misalnya pas lagi ada satu postingan yang view-nya banyak, yang komennya banyak, nah itu dipertahankan hashtagnya. Jadi ini semua trial error sampai kita dapat winning hashtag. Kayak gitu. Jadi jangan nah, yang terus berikutnya bikin minimal 2 grup hashtag. Minimal itu. Artinya dalam satu akun kalian bikin 2 grup hashtag, jangan cuma satu. Jangan cuma satu. Contoh ya. Misalnya di sini grup hashtag 1, di sini grup hashtag 2, di sini grup hashtag 1 lagi gitu. Jadi jangan hashtagnya sama semuanya, jangan. Dibedain. Tujuannya biar apa? Sampai kalian nemu winning hashtag. Nah, Miss, aku lagi zoom juga. Aku juga lagi zoom. Ya, ada pertanyaan dulu masalah hashtag? Satu jam sudah berlalu. Mister, tapi Ya. kalau misalnya kita pakai di postingan yang sama itu berefek atau enggak, Mister? Misalnya hashtagnya sama gitu. Enggak masalah, tapi jangan sama persis gitu. Contoh misalnya ya, ini adalah grup hashtag 1, di sini ini adalah grup hashtag 1. Nanti di grup hashtag 2-nya ada hashtag yang tetap kamu pengen pakai. Contoh kayak perempuan, jadi kayak hashtag perempuan, benda kosmetik mau tetap kamu pakai gitu misalnya. Nggak apa-apa dipakai lagi, tapi jangan sama persis. Jangan sama persis. Artinya minimal 15 lah beda. 15 sama 15 beda itu nggak masalah itu. Pas sampai ke sini ya, yang itu. Gitu. Ada lagi? Ini hashtag lumayan agak pengaruh banget loh teman-teman. Kalau dapat winning hashtag tuh enak banget. Ini saya dari Muslimah soalnya dapat momentum, saya udah dapat winning hashtag. Makanya walaupun dari awal ini perkembangannya paling cepat. Kenapa? Kenapa paling cepat? Karena saya mulainya pas lagi bulan puasa. Pertama saya mulainya pas lagi bulan puasa, jadi saya dapat momentumnya. Kayak gitu. Saya jawab pertanyaan dulu dari Bang Musin ya. Cara lihat hashtag yang winning gimana, Mister? Kalau udah trial banyak hashtag, apakah yang rate-nya paling banyak dari hashtag? Iya, cara ngelihatnya kalian nanti bisa klik di sini, klik di yang 3 ini. Kalian bisa kalau pakai Instagram bisnis itu bisa dilihat ada insight-nya gitu. Jadi lihat dari insight-nya. Yang rate-nya banyak, yang impression-nya juga banyak, yang komennya otomatis banyak, yang nge-save banyak. Gitu. Nah, saya dulu ini makanan-enak.id pernah dapat winning hashtag sampai beberapa postingan saya itu viral. Patokan saya viral apa? Pokoknya kalau ada yang komen lebih dari 100, bagi saya itu udah viral. Dan ini dulu pernah ada yang komen sampai 1000. View-nya tuh sampai 500.000. Makanya ketika itu lagi viral, dapat konten viral, dan itu dalam 1 bulan tuh ada 6 kali viral, itu yang mau paid promo banyak banget ke saya, lumayan banget itu. Seminggu saya mungkin bisa dapat 300.000 lah, paling dikit. Kalau lagi viral, ini cuman sekarang lagi susah banget lagi dapat viralnya nih. Jadi winning hashtag itu tidak akan bisa berlangsung terus gitu. Jadi mau nggak mau tetap trial error terus, suka nggak suka. Karena saya udah pakai winning hashtag yang viral itu, saya coba lagi, ternyata tidak berhasil terus. Berarti bisa jadi ada yang salah dengan kualitasnya gitu. Ya, kapan katanya mau tekan sekarang? Ini pertanyaannya, kalau kalian ngechat, saya pernah pakai hashtag tapi di insight nggak muncul reach dari hashtag. Malah ada reach dari ekspor. Lebih baik reach dari hashtag atau dari ekspor? Ini saya lebih senang dia muncul di ekspor. Di ekspor tuh apa sih? Kalau kalian ngetik home ya, kalian di Instagram, coba sambil ngeliat di Instagramnya. Sambil ngetik di Instagramnya. Nah, kalian ketik home, ketik search.
klik tanda yang kayak apa namanya sih, kaca pembesar gitu. Nah itu disebutnya, itu kan kalian kan bisa ngeliat banyak postingan ya. Nah itu disebutnya itu explore itu. Kalau kalian bisa masuk explore, apalagi yang ada di highlight kayak gitu, itu berarti akun kalian, postingan kalian lagi keren. Jadi saya lebih senang muncul di explore, karena kalau muncul di explore biasanya cepat viralnya. Tapi rumus untuk mencapai explore itu nggak ada rumus pasti gitu. Nggak ada rumus pasti gitu ya. Tetap harus dari kualitas akunnya. Jadi nggak cuma hashtag. Cuma kalau kalian hashtagnya bagus sekalipun, sudah di riset sekalipun, kalau postingannya itu tidak menjual, artinya orang postingan biasa gitu, orang nggak tertarik untuk komen, nggak tertarik untuk like, nggak tertarik untuk save, ya jadi nggak viral, gitu. Ya tapi bagi saya pribadi ya viral itu bonus, karena memang susah banget dapatnya. Viral itu bonus. Yang punya privilege, punya hak istimewa bisa viral rata-rata artis sih. Gitu. Jadi kita ya usaha terus aja. Gitu Bang Musin ya. Kalau saran dari Coach Nico Julius juga lebih penting masuk ke explore-nya sih. Tapi untuk supaya masuk ke explore itu tidak ada rumus pasti. Ya, cuman ya dia dibilang salah satu usahanya cari kualitas konten gitu. Jadi kontennya bener-bener menarik, yang bagus, yang menyentuh, yang bikin emosi, kira-kira kayak gitulah. Ada pertanyaan tentang riset hashtag? Atau kita lanjut? Halo. Oke. Lanjut ya. Iya. Oke. Berikutnya adalah peralatan tempur. Peralatan tempur saya ada Canva. Canva udah bisa cara mainnya? Gampang ya. Jadi untuk ngedesain pakai gini, saya pakai Canva yang premium. Bayarnya berapa? Saya punya teman yang jago apa namanya? Kayak nggak tahu ya, apakah dia nge-hack atau dia dapat channel gitu. Pokoknya dia orang dalam saya yang menurut saya hebat lah. Kalau misalnya beli di Canva-nya, kalian itu di Canva-nya berapa ya? 50.000 atau 100.000 gitu per bulan. Saya sama dia cuma 40.000 nggak salah. Sebulan. Dan itu murah. Enaknya kalau Canva yang premium, ya itu, ya enak aja. Artinya semua fiturnya bisa kebuka gitu dan enak. Canva itu ternyata nggak cuma untuk ngedit logo browser, itu enggak. Jadi bisa ngedit di video juga gitu. Jadi kalian punya pasang template, terus taruh video, udah jadi rapi. Nah kalian bisa ngecek di postingan ini nih. Kalau mau ngelihat saya pakai Canva yang saya edit sendiri, itu adalah di makananenak.id. Jadi saya cuma minta teman saya saya minta desainer saya bikinin template. Template-nya cuma satu. Habis itu saya tinggal pasang video aja di Canva. Udah gitu doang. Cek aja ya, makanan.enak.id. Jadi saya sebenarnya kalian bikin template sendiri pun bisa kok, gampang itu. Yang penting tengah-tengahnya agak kosong gitu aja lah. Nanti saya kasih contoh-contoh template, oke? Saya share di grup. Nah itu gunanya Canva. Jadi nggak cuma ngedit tulisan atau foto, tapi video juga bisa. Instagram downloader itu gunanya untuk ngedownload video-video yang ada di Instagram. Pakainya Instagram downloader. Gitu. Nanti tinggal diupload ulang tapi setelah diedit. Kalau nggak tinggal diupload ulang aja. Ketiga ada KineMaster atau InShoot. Ini untuk ngedit video ya. Teman, ini kalian harus belajar sendiri. Karena kalau saya ngajarin di sini juga terlalu keluar jalur, artinya banyak waktu yang kebuang. Baru Virol. Virol ini contohnya kayak gini teman-teman. Jadi Virol ini berbayar. Tapi saya harus ngasih tahu sih, karena ini dapur saya gitu. Saya itu pakai Virol. Nah ini contohnya Virol nih. Ini contohnya Virol. Berapa Mister bayarnya? Setahun itu 500 ribuan, 600 ribu. Jadi Virol fungsinya cuman kayak apa namanya? Repost. Fungsinya cuma itu doang sebenarnya, repost. Ya, apa nggak rugi, Mister? Enggak, karena Virol bisa banyak akun tuh. Virol bisa banyak muncul. Akun. Nggak kelihatan ya? Oh iya. Saya lupa saya. Sebentar. Nah, ini udah muncul?
Udah ya, biar muslimah. Oke, saya kasih contoh main viral. Di sini viral. Ini viral yang sudah saya pasang, upload di Google Chrome. Harus punya Google Chrome. Kayak gini. Fungsinya dia kayak repost, dan dia enaknya dia bisa banyak akun. Kalau repost kan kadang-kadang ini ya, kadang sering error. Viral juga sebenarnya ada juga errornya, cuman nggak separah kayak repost gitu. Dia enak banget. Dan itu untuk bisa banyak akun. Makanya kenapa tadi pertanyaannya Kak Novi adalah bagaimana cara mengaturnya, saya pakai viral. Dan itu mudah sekali. Contoh, kayak gini ya. Ini kan adalah postingan-postingan ya. Saya mau cari dulu nih. Muslimah misalnya. Saya nyarinya gini, muslimah. Saya ketik hashtagnya. Internet saya lagi agak lola nih. Oke. Saya ketik. Wow. Nah, misalnya saya mau nyari yang nah ini bisa langsung kelihatan nih. Oh, ini postingannya banyak. Ada 13 komen, ada like. Saya mau cari yang banyak. Istighfar tapi nggak ada. Susah juga nyari viral ya. Syair. Nah, saya nyarinya yang komennya yang banyak pokoknya. Di sini nggak ada. Oke lah, yang mana aja lah. Misalnya ini ya. Nah, ini lumayan nih. Ini lumayan nih. Ada 6.500 sama 17 komen. Caranya adalah saya tinggal ketik ini. Di bawah kelihatan ya. Saya ketik. Terus mau di-repost kemana? Ke story atau ke feed? Nah, ini bisa dua pilihan. Saya langsung aja ke feed misalnya. Dia langsung nanti masuk ke viralnya. Doing magic. Abracadabra. Oke. Kalau males nulis caption, langsung aja dari original caption. Bisa seperti ini. Tapi kalau mau kalau mau nulis-nulis, boleh juga gitu kan. Misalnya, contohnya, sujud adalah jalan keluarmu. Jalan keluar dari setiap masalah. Nah, caption itu penting teman-teman. Artinya kalian juga harus belajar copywriting. Supaya kenapa? Supaya orang tertarik untuk komen. Gitu. Karena semakin banyak komen, semakin banyak like, semakin banyak save, semakin naik postingan kalian. Kalau kayak gini kan biasa nih, sujud ada jalan keluar dari setiap masalah. Kalian bisa tambahkan, biasanya saya selalu menggunakan kalimat tanya di akhir. Setuju? Ketik amin 3 kali jika kalian setuju misalnya ya. Nah, ini kan mancing orang untuk komen nih kan. Gitu. Jangan lupa follow Diari Muslimah. Mau nanya dong, itu abis dipencet yang gambar repost, itu keluarnya apa ya? Keluarnya ini. Ini nggak berubah soalnya gambarnya di sini. Oh, sebentar. Dia masuknya ke viral. Nah, kayak gini dia masuknya. Kelihatan nggak? Oh iya kelihatan. Nah. Kelihatan ya? Bagus. Sorry. Ternyata ini share screen-nya kalau dia udah beda keluar dunia, ini lagi dia. Oh, ini kayak aplikasi lagi sendiri gitu ya? Iya, software yang berbayar. Oh. Ini saya kasih contoh ya. Ini buat captionnya. Ini saya follow. Terus kalau mau kredit, berarti ngambil dari yang itu. Jangan lupa teman-teman, setiap posting sesuatu, kalau ada sumbernya, cantumkan sumbernya. Itu masalah etika. Oke? Nah, terus enaknya, kalian bisa pakai hashtag. Hashtagnya bisa disimpan. Contoh misalnya, ini caption. Saya sudah menyimpan hashtag di sini. Wow. Banyak nih hashtag saya nih. Nah, saya bisa pakai, ini saya punya 2 grup kan, 2 grup hashtag. Ada Muslimah 1, ada Muslimah 2. Saya pakai Muslimah 1 misalnya, insert. Langsung ada hashtagnya. Saya enak ini. Tapi bisa juga, kalau kalian bingung misalnya, kalian ketik aja satu hashtag, misalnya muslimah gitu kan. Nah, terus tinggal klik related hashtag. Tara. Oh, nggak bisa. Muslimah. Muslim. Berarti harus 2 atau 3. Related hashtag. Tara. Sabar.
1, 2, 3. Nah, dia akan mencari hashtag yang apa namanya? Berhubungan gitu. Enak ya. Terus related hashtag terus. Terus sampai dia nggak bisa, sampai mentok. Artinya kalau udah mentok berarti hashtagnya sudah 30. Kayak gitu. Dah, kira-kira kayak gini. Udah, selesai kayak gini tinggal di post. Tinggal tunggu. Gitu doang teman-teman pakai viral. Makanya cepet kan prosesnya kan. Saya tadi lama karena proses menjelaskan aja. Nah, langsung ke post dia. Kayak gitu. Sorry. Masuk ke sini lagi. Balik lagi ya sini ya. Ini juga, misalnya saya tadi mau balik. Saya juga kan biasanya kan kalian kan kalau ada postingan yang bagus kalian save, bener nggak sih? Nah, kalian juga bisa ngambil dari save-nya. Jadi konten itu bisa kalian save dulu, baru nanti kalian posting pakai viral. Nah, ini udah saya save nih beberapa nih. Nah, ini yang sudah saya save nih. Yang menurut saya viral tuh, lihat tuh. 66, 59, ini menurut saya viral. Sama juga. Tinggal klik ini, bawah, repost to feed. Set. Nah, ini nggak kelihatan kan? Bentar, sabar ya. Nah, dia akan menuju ke software viral. Sama caranya kayak tadi. Kalau kalian malas kayak saya, original caption aja. Tinggal dirubah ininya. Follow. Yari Muslimah. Cantumkan kreditnya, udah. Kalau mau pakai hashtag mereka juga nggak apa-apa. Gitu. Ini bisa harus pakai komputer apa bisa lewat HP ini? Ini pakai komputer. Ini pakai komputer, nggak bisa lewat HP. Oh, harus komputer ya? Betul. Oh. Contohnya, nah, jadi sebenarnya related hashtag ini juga bisa buat makanan sebenarnya. Contoh misalnya rumah ya. Rumah atau perumahan misalnya. Perumahan, terus misalnya rumah atau perumahan. Kita related hashtag aja. Muncul apa lagi dia? Jadi nggak perlu repot-repot nyari. Nah, rumah minimalis, rumah modern, rumah idaman. Nah, ini nih buat si Justin nih. Pakainya hashtag kayak gini nih. Kayak gitu. Ini enaknya pakai viral. Jadi kita udah nggak perlu repot lagi. Contoh bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Satu bisa ya. Related hashtag. Kita lihat. Nah, udah. Ya kan? Berhubungan dengan bahasa Inggris semua kan? Bahasa Inggris. Nah, ini untuk Sri, Bang Musin, pakai ini. Oke. Contoh misalnya lumpia. Apa, Bro? Lumpia ya. Kita lihat. Ada nggak? Kalau satu nggak bisa berarti harus dua. Nah, ada nih lumpia, resbol, siomay halal. Nah, ini yang berhubungan menurut mereka. Jadi nggak perlu repot riset. Tapi belum tentu ini bagus ya. Lagi-lagi pengaruhnya adalah pertama ini copywriting-nya, kontennya sendiri, baru ini yang mendukung. Kayak gitu. Aksesoris. Related hashtag. Kita lihat aksesoris. Nah, kayak gini-gini, Cak. Oke. Ada lagi misalnya kosmetik. Ini untuk Novi. Related hashtag. Glowing jual kosmetik serum live cream. Nah, kayak gini-gini nih. Enaknya gitu kalau pakai viral. Sesimpel itu. Ada pertanyaan tentang viral? Gimana cara? Mister, Ya. itu viral nggak bisa di-download lewat handphone, harus komputer aja ya? Viral itu nggak bisa di-download lewat handphone. Pertama dia berbayar dan cuman bisa masuk berbayar dan cuman bisa lewat komputer aja, nggak bisa lewat handphone. Halo Kak Faye, saya rekam kok Kak Faye, jadi nanti nggak usah khawatir. Akan saya bagikan juga hasil rekamannya. Jadi ini kita sekarang sudah tahap ke viral. Rahasia dapur saya ini pakai viral.
Karena handle 10 akun kalau satu persatu capek teman-teman. Bener nggak sih? Satu aja luar biasa. Capeknya luar biasa. Nah, tapi saya kan ternak akun jualannya. Jadi ya begitu caranya. Oke. Biar ini lagi, sekali lagi. Anaknya pakai viral. Akunnya bisa berubah. Saya mau ke kampusisasi misalnya. Akun saya yang isinya anak-anak kampus. Profil, terus saya nyari save aja di sini karena saya sukanya pagi itu saya cari postingan. Nah, ini lucu-lucu nih. Kayak gini. Atau enggak ini anak hukum misalnya. Tinggal diposting, klik. Repost. Ini bisa repost di story juga, bisa repost di feed, repost to feed misalnya. Nah, sama persis kayak tadi caranya. Original caption aja. Tinggal jangan lupa cantumin Instagram kita, ini wajib ya. Kampusisasi. Ini tinggal dicari. Misalnya saya contoh kampus. Udah related hashtag. Tara. Nah, kayak gini aja terus. Sampai mentok. Baru di posting. Kayak gitu teman-teman. Dan ini hitungan menit bahkan. Yang bikin lama itu adalah nyari kontennya. Makanya saya kalau pagi atau lagi di WC dapat banyak inspirasi, saya nyari konten tuh. Saya save aja yang bagus-bagus. Nah, baru sekitar jam 10 sampai jam 11 itu waktu saya untuk update konten. 10 konten saya update pakai viral. Kayak begitu tentang viral. Aman ya? Saya X. Kita balik lagi ke materi. Jadi ini rahasia dapur saya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Belum. Belum ya? Lanjut. IG Hacks. Part 1 ini. Pertama, kalian harus switch akun kalian ke akun bisnis. Kenapa? Di akun bisnis itulah nanti kalian bisa ngelihat perkembangan akun kalian. Cari aja di setting. Nanti kalau nggak tahu akan saya pandu di grup WhatsApp. Oke? Kedua, berapa kali posting feed? Berapa kali posting feed atau aja berapa kali posting story? Saya feed, yang paling penting adalah konsisten teman-teman. Paling apes 1 hari 1 kali. Kalau 2 hari sekali boleh nggak? 2 hari sekali jangan sih. Ya. Oh jangan ya? Jangan. Sehari sekali paling apes. Nah kalau pakai ya itu kuncinya di konsistensi sih. Kenapa ada orang yang bikin alat seperti viral? Karena sebenarnya intinya kan memudahkan. Apalagi kalau peternak akun kayak gue ini, itu viral ngebantu banget. Tapi bukan berarti kalian tidak, sebenarnya aslinya menurut gue kalian nggak butuh-butuh amat viral kalau kalian cuma menghandle 1-2 akun Instagram. Nggak butuh-butuh amat. Beneran ya? Nggak butuh-butuh amat. Kalau cuma 1-2. Kalau udah 5 baru deh tuh. 3, cara repostnya itu susah. Cara apanya? Repost kayak gitu. Kalau di Instagram langsung kan nggak bisa. Jadi harus di-download dulu gitu. Ya, caranya normal. Pakai ini nih, yang tadi nih, peralatan tempurnya. Jadi kalau cara normal ya, saya download dulu kontennya di Instagram Downloader. Itu pertama. Terus berikutnya saya edit di Canva. Itu kalau mau diedit. Kalau nggak mau diedit juga nggak apa-apa. Bebas. Udah langsung posting di Instagram pribadi. Caranya mirip kayak tadi, cuma manual. Bikin caption. Bikin ininya, hashtagnya. Cuman kan kalau hashtag kan udah di reset dulu, jadi hashtag capeknya cuma sekali, habis itu tinggal dipakai-pakai aja. Kayak gitu doang sebenarnya fungsinya viral. Cuman kalau banyak akun pasti capek. Cuman kalau kalian masih cuma 1-2 nggak perlu pakai viral. Beneran nggak perlu. Nggak butuh. Kayak gitu. Saya berapa kali posting? Saya sementara baru sanggup 1 hari 1 kali sekarang. Dulu kalau cuma 2 akun ya bisa 2 kali posting. Cuman ada beberapa akun yang saya postingnya 2 kali. Karena saya lagi kejar target. Itu feed ya, itu untuk feed loh. Terus caption rapih.
Caption rapi kalian caranya adalah, kan kadang kan kalau nulis caption udah rapi-rapi dari Instagram, tahu pas diposting nggak rapi kan. Kalian pakai ini aja. Pretty caption. Mau saya ajarin? Mau sekalian? Atau udah ada tahu? Mau dong. Enggak tahu. Oke. Bentar ya. Kalian ketik Google aja nanti, sebentar. Saya stop sharing dulu. Share screen, mana Google-nya? Dari Chrome HP juga bisa. Ketik aja Pretty Caption. Nah, ini udah nih. Pretty Caption. Klik ini. Nah kalian ketik di sini. Contoh. Siapa nih yang paling ganteng di antara personil? Wah. Misalnya ya. Follow. Gosip viral misalnya. Nah, nanti nih hashtag apa-apa bla bla bla, hashtag bla bla bla, hashtag bla bla bla. Nah, kalau udah kalian tinggal di-generate dulu, jangan lupa di-generate, oke. Baru di-copy, masukin ke konten Instagram kalian. Pasti hasilnya akan sesuai seperti ini. Jadi kalau kalian mau rapi kayak gini, bisa kayak gini. Atau mau dijaga jarakin jauh, ya hasilnya akan sesuai. Pasti akan sesuai. Kayak gitu kira-kira teman-teman. Aman ya? Berarti caption itu. Kita tuh upload foto di komputer bisa nggak sih kalau akun IG gitu? Upload foto di komputer nggak bisa. Pakai viral baru bisa. Oh, oke. Pakai viral baru bisa. Jadi viral tadi saya tunjukin lagi mana viralnya. Sini ya. Kelihatan nggak? Iya. Nah, ini ada tanda tambah. Kelihatan nggak ininya? Enggak ya? Kelihatan. Nah, ini kalian bisa ngambil dari laptop. Enaknya kalau viral gitu, dia bisa ngambil dari laptop, atau bahkan kalian ngambil dari Google juga nggak bisa. Bisa itu, kalau foto ya. Kalau dari laptop mau video juga bisa. Nah, viral enaknya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu transfer dari laptop ke handphone dulu gitu. Iya, kadang susah tuh kalau pakai HP itu. Iya, bukan susah sebenarnya, lebih tepatnya menurut gue cuma agak repot dikit itu doang sih. Iya. Kayak gitu ya. Jadi caption rapi sudah, akun bisnis tolong diubah ke akun bisnis biar tahu perkembangannya, berapa kali posting, minimal 1 kali per hari untuk feed ya. Kalau bisa sih semakin banyak semakin bagus. Caption rapi biar enak lihatnya. Berapa kali posting story? Saya minimal 3 kali. Story itu jangan diremehkan juga. Story itu bagus gitu. Terus jam posting jam berapa aja? Saya biasanya kalau jam posting pakainya patokannya Kang Dewa ke Prayoga itu adalah di waktu-waktu di mana orang mulai berangkat kerja atau berangkat sekolah. Sambil di perjalanan biasanya mereka ngelihat sosial media, terus di waktu jam-jam istirahat siang, dan di waktu mereka pulang sekolah atau pulang kerja sampai malam. Jadi sore sampai malam itu waktu-waktu terbaik. Tapi kalau yang rajin, dulu saya sampai sehari 3 kali, jadi jam 7, jam 12 sampai jam 1 siang, di antara itu sama jam 7 malam sampai jam 9 malam, di antara waktu itu. Jam-jam posting terbaik menurut saya masih seperti itu. Tapi ini tidak baku patokannya. Kadang-kadang akunnya tergantung gitu. Misalnya akun-akun gamer gitu. Akun gamer itu kebanyakan jam 9 malam ke atas. Karena orang yang sering main game, hobinya begadang. Kayak gitu, teman-teman. Ada pertanyaan sampai nomor 5? Kalau nggak ada, saya lanjut nomor 6. Bagaimana cara saya mengelola ide? Sudah? Halo? Sudah. Ini mau nanya. Ya, boleh nanya dulu. Silakan. Siapa yang nanya? Jam-jam posting itu kan tadi dibilang kalau pas
umumnya kan misal jam-jam pulang sekolah atau pas berangkat sekolah kayak gitu kan. Nah sekarang kan situasinya lagi beda nih. Iya. Orang-orang kan lagi untuk saat ini situasinya kan udah ada banyak yang Di rumah. Nggak naik angkot kayak gitu kan. Kayak sebentar. Kayak jam-jamnya itu apa masih tetap kayak waktu sebelum ada corona kayak gini itu? Nah, ini Kak, jadi ini kan dulu saya berdasarkan coach Dewa Aga Prayoga ya sebelum pandemik. Betul ini pertanyaannya bagus banget. Tapi ketika pandemik semuanya berubah, orang sekarang bahkan kebanyakan di rumah. Nah, tinggal di riset aja, Contoh misalnya kalau kafe ya. Kalau kafe kan dia jualannya furnitur kan ya, sama buku-buku ya. Iya. Betul kan? Termasuk itu. Nah, target pasarnya siapa kafe? Siapa aja yang menjadi target? Biasanya si emak-emak. Emak-emak. Nah, biasanya emak-emak waktu kosongnya itu kira-kira kapan menurut kafe? Habis masak gitu kali ya? Betul. Itu dia. Kayak gitu. Betul. Gitu. Berarti jadi kita nentuinnya dari target marketnya dulu. Betul. Biasanya mereka kira-kiranya kapan gitu ya? Betul. Contoh nih Kak, ya. Kayak misalnya aku kan kelas online. Kelas online ternyata kebanyakan adalah para karyawan nih Kak. Para karyawan yang mereka ada yang di rumah, ada yang di kantor. Jadi aku jam-jam postingnya itu adalah jam-jam siang. Jam mereka lagi makan siang, atau ketika mereka di kantor, rata-rata malam tuh setelah jam 5 ke atas. Jadi setelah jam 4, jam 5, jam 6 sampai malam, sampai jam 9. Aku postingnya sekitar jam segitu kalau untuk kelas online. Karena target pasarku karyawan kebanyakan. Mau Mandarin, mau Inggris, mau bahasa Berarti Jepang. nggak bisa dipukul rata dong ya? Nggak bisa jadi dipukul rata. Tetap kita harus nentuin target marketnya dulu buat nentuin jadwal. Betul. Sama juga ketika jualan buku target pasarnya orang-orang yang hobi baca buku. Tinggal di riset orang-orang yang hobi baca buku, mereka baca buku rata-rata tiap kapan. Kalau mereka baca buku rata-rata malam, jadi jangan posting malam-malam karena mereka lagi baca buku. Kayak gitu kira-kira. Oh gitu. Iya. Oke. Kira-kira kayak gitu. Sudah ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita kelola ide. Siap? Mister. Ya. Kalau misalnya properti gimana? Kira-kira enaknya kapan ya? Berarti jam-jam posting properti, target pasarnya siapa dulu, Yusti? Satu lagi kira-kira bos-bos. Kalau untuk anak muda sih sebenarnya jarang ya untuk di properti. Kebetulan aku malah antusiasnya malah lebih banyak di Facebook ya yang aku rasain sih gitu. Kalau di Instagram belum begitu sebanyak atau seramai di Facebook. Itu sebenarnya sangat amat betul. Jadi sebenarnya kalau aku tergantung sih. Kalau ramai di Facebook sebenarnya tergantung dari produknya. Produknya rumahnya kamu tuh rumah yang murah atau maksudnya rumah yang terjangkau atau rumah yang elit? Bersubsidi, rumah biasa. Rumah elit, kalau rumah yang biasa, rumah bersubsidi memang mangsa pasarnya kebanyakan masih di Facebook. Karena rata-rata pekerja, pokoknya orang-orang 90-an ke atas itu masih main Facebook. Mama atau mungkin pengusaha-pengusaha yang bapak yang dulu-dulu itu mainnya Facebook kebanyakan. Benar nggak? Nah, tapi kan di Facebook, di Instagram, akun bisnisnya ketika kamu posting kan juga bisa disambungin ke Facebook. Kalau kamu bikin fanpage. Iya, betul. Nah, itu bisa juga. Jadi sebenarnya sih nggak usah terlalu idealis mana bagus Facebook, mana bagus Instagram. Menurutku dihajar aja semuanya. Gitu, dihajar aja semuanya. Cuman target pasar kamu siapa? Kalau yang murah-murah biasanya karyawan tuh. Kalau karyawan, artinya karyawan yang dia baru kerja tapi dia pengen rumah yang murah, kayak gitu kan. Jadi kamu riset karyawan di daerah Tangerang, waktu istirahatnya, waktu mereka main handphone itu jam berapa? Atau enggak paling gampang, kamu sendiri kalau lagi ngeliat Instagram itu jam berapa aja pas lagi posisi kamu kerja. Kan kadang orang kerja kan tidak fokus 100% kerja kan. Kadang masih main handphone, kadang selfie kayak gitu, bener nggak sih? Nah,
Itu kamu riset jam berapa aja tuh waktu jam segitu. Oke. Oke ya. Siap. Iya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, sekarang saya mau kelola ide. Jadi yang paling bikin susah main Instagram atau main apapun itu Facebook, YouTube itu adalah ide, teman-teman. Itu adalah ide. Saya sebentar. Ini cara saya mengelola ide saya. Jadi saya tuh orangnya tuh pelupa. Saya tuh orangnya pelupa banget, parah. Makanya saya tulis di Excel. Cuman di sini saya pakai Google Dokumen atau Google Sheet ya. Jadi saya ini cara saya. Ini kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak nih share screen? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Saya lagi dapat project dari teman saya. Dia mau bikin kursusan bahasa Inggris juga di Pare juga. Dia minta tolong. Saya kan juga buka jasa ini Instagram ya. Nah, dia minta tolong saya untuk handle Instagram dia tapi per project artinya saya pokoknya posting 100 postingan. Sesudah itu habis sudah kontraknya, gitu doang. Jadi saya suruh bikin terus kontennya apa aja, bebas pokoknya. Jadi intinya saya disuruh bikin 100 konten. Mati nggak ide kayak gitu kan lumayan kan? Tapi kan saya jualannya di situ. Gitu. Nah, jadi saya caranya adalah saya buat konsep. Sesimpel ini, nomor, konsep, idenya kayak gimana. Jadi ini adalah ide konten. Saya buat 1 sampai 100. Pertama nomor dulu ya, 1 sampai 100. Nah, ini 100 nih. Begini ya. Nah, ini adalah konsepnya. Konsepnya ada kuis. Kuis itu 4 kotak. Huruf pertamanya A misalnya kan. Huruf bahasa Inggris pertamanya A, 4 kotak apa aja yuk. Nah, kayak gitu-gitu loh. Ini ada kuis, terus ada ini misalnya contoh nih, nomor 26. Gambar jam 11.55. Nanti saya tinggal captionnya, saya sudah kepikiran bahasa Inggrisnya apa jam 11.55. Kan ada 2 versi, American sama British kan beda kan. Nah, itu kan pasti banyak orang yang mau komen kayak gitu-gitu loh. Terus kuis lagi, apa bahasa Inggrisnya GR? Apa bahasa Inggrisnya guling? Ini saya udah ada jawabannya. Nanti all about Pare, kayak gitu-gitu juga kan. Semuanya tentang Pare ini semuanya. Ada yang umum. Nah, kalau yang umum, berarti kadang-kadang saya ngambil dari punya orang. Kalau nggak saya ngambil dari punya orang, linknya saya taruh di sini. Jadi saya kalau mau pakai Instagram downloader, saya tinggal copy aja linknya ini. Terus saya copy di Instagram downloader, saya download, saya edit dulu, baru saya posting. Kayak gitu. Ini vocab yang bahasa Inggris. Kayak gini-gini nih. Jadi saya harus tulis. Intinya, saya kalau ada ide, saya tulis. Karena kalau nggak gitu, susah. Iya. Mau tanya dong. Ya, boleh. Ini yang di Google Sheet ini konsep apa? Konsep buat konten ya? Iya, konsep buat konten, buat betul. Konten yang bakalan di-upload gitu. Betul. Konten yang bakalan di-upload. Untuk misalnya per harinya itu kita tentuin nggak sih? Misal kita mau hari ini mau konsepnya itu upload apa aja kayak gitu. Itu harus ditentukan juga. Atau misalnya dalam 1 hari itu bisa beda-beda konten kah? Gitu. Ini apa contohnya harus satu konten? Sebentar ya. Kita pakai yang diri muslimah aja biar gampang. Ini kelihatan nggak tapi? Instagramnya kelihatan? Kelihatan. Oh, kelihatan ya. Nah, saya memang kalau konten, biar mempermudah, saya selalu pakai konsep. Saya kalau tidak berkonsep itu susah gitu. Susah banget. Contohnya kayak gini. Instagram ini kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Betul ya? Betul ya? Ini kecuali yang ini ya. Karena kalau yang ini kan saya tadi baru update. Anggaplah kita mulai dari sini nih. Coba perhatikan kontennya. Sama semuanya. Yang sebelah kiri ini semuanya pokoknya pasti gambarnya cowok semua. Intinya kayak tentang dakwah yang dakwahnya itu para ustadz semuanya. Pokoknya kalau nggak gitu, benar cowok. Coba lihat ya kiri ya. Cowok semua, betul? Ya. Oh iya. Cowok semua. Jadi yang ini saya konsep pokoknya ini adalah wadah untuk cowok, terutama ustadz yang ceramah di Diari Muslimah. Yang kedua, yang tengah-tengah ini adalah ini tentang cewek semua. Cewek semua. Pokoknya tentang wanita muslimah, cewek semua, ya. Satu konsep ya, paham ya? Nah,
Baru yang ketiga, ini konsepnya umum. Coba lihat, ini ketika Israel melarang warga Gaza, ini jangan biarkan setan, ini kayak doa-doa. Jadi ini umum, ini pernikahan, ini tentang yang kasus viral itu yang Ustadz siapa gitu mau dibacok gitu kan. Ini juga wisuda. Jadi ini umum. Bahkan saya selingin ini gamis jualan istri saya nih. Saya selingin kayak gini. Jadi ini di umum. Jadi saya konsep. Semuanya saya konsep. Tapi ya konsepnya cukupin aja. Yang sebelah kiri apa, tengah apa, kanan apa. Kayak gitu aja. Oke? Jadi itu cara saya ngelola ide. Saya kalau nggak itu soalnya susah gitu. Tapi ini cara ya. Jadi cara itu masing-masing orang beda sih. Karena saya benar-benar pelupa orangnya. Jadi kalau nggak dikonsep, kalau nggak ditulis, pasti stuck. Dan paling pasti kalian akan mengalami namanya stuck gitu. Saya sementara pengalamannya karena handle banyak akun dan update terus setiap hari. Jadinya kebiasaan. Kebiasaan itulah yang dipaksa awal-awal sama juga mentok. Seminggu rajin, seminggu nggak update sama. Halo, kedengeran nggak suara saya? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran bisa. Oke ya. Nomor 1, beli akun Instagram. Pasti banyak di digital marketer tidak menyarankan atau bahkan mungkin mereka nggak ngomong gitu. Salah satu rahasianya beli akun Instagram. Biar kenapa? Biar cepet. Tapi pertanyaannya 1, beli akun Instagram di mana? Bener nggak? Kedua, aman nggak beli akun Instagram? Teman-teman, saya sudah beli 3 akun. Total saya beli itu 3 akun Instagram. Yang ketipu tuh 4. Ya? Iya, enggak, maksudnya yang pertama beli 4 itu hampir ketipu terus. Baru yang 3 terakhirnya berhasil. Saya beli 3 kali akun Instagram. Jadi yang bikin ragu di situ. Itu beli di mana? Di Shopee ada, cuman ya ketipu. Beli di Telegram juga ada. Bahkan beli dari Instagram ada yang jual akun juga ketipu. Tapi gara-gara ketipu jadi lebih selektif dan lebih ada pengalaman. Kenapa beli akun Instagram? Pertama adalah kredibilitas. Nanti semuanya berpengaruh kepada nomor 6 ini, teman-teman, iklan. Kalau kalian ngiklan, follower masih di bawah 10K, mendingan jangan ngiklan dulu. Minimal di atas 5.000 lah paling apes. Kenapa? Kalaupun iklannya kenceng, tapi followernya masih dikit, itu dianggapnya kredibilitasnya kurang gitu. Ini kok akun ngiklan tapi followernya masih cuma 100 gitu kan. Apa dia nipu? Maklum orang Indonesia kebanyakan suka suzon dan itu tidak bisa kita denial. Nggak bisa kita sangkal gitu. Makanya perlu kredibilitas. Kayak gitu caranya. Jadi saya beli akun Instagram. Belinya di mana? Saya yang beli aman. Sorry. Saya gedein aja ya. Saya cari di akun Telegram. Telegram cari aja jual beli akun Instagram. Nah, konsep belinya pakai Rekber. Ada yang pernah tahu nggak? Rekber itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu ya? Rekening bersama. Rekening bersama. Saya kasih contoh kayak gini. Misalnya saya nih. Terus ini adminnya. Ini yang jual akun. Sorry ya, jelek ya. Nggak terlalu penting kan soalnya. Jadi ini Rangga, admin, jual. Jadi pertama, sistemnya kalau rekening bersama itu, saya yang mau beli akun, jadi pertama di Telegram itu penjual ini sudah menjajakan jualannya gitu. Mereka jual, banyak yang ngejual akun Instagram. Nah, ketika saya tertarik, saya langsung japri orangnya langsung. Saya japri orangnya langsung. Bos, mau beli dong? Oke, siap. Tapi rekening bersama ya? Oke, siap. Nah, jadi ketika rekening bersama itu, saya nggak transfer uangnya ke sini dulu. Ke admin dulu saya transfer uangnya.
Setelah saya transfer uang ke admin, admin akan konfirmasi ke penjual. Bro, ini si Rangga sudah ngasih uangnya ke gue. Silahkan kasih password username dan passwordnya ke Rangga. Dia akan mengkasih password dan username ke saya. Ketika username dan passwordnya kasih ke saya langsung bikin email baru. Kenapa teman-teman? Kalau kalian nggak bikin email baru, artinya kalian tidak mengubah emailnya, akun itu bisa diambil lagi, walaupun kalian lagi pegang gitu. Jadi langsung bikin email. Wajib bikin email kalian. Nah, nanti di akun yang kita baru beli itu, kita pasang email yang baru kita, nanti kita tinggal konfirmasi, baru kita bilang ke si admin, Min, ini emailnya sudah gue ganti, semuanya sudah aman, silakan transfer uangnya ke penjual. Nah, kalau udah aman baru tinggal ini ke penjualnya. Aduh, kok susah sih. Nah, gitulah pokoknya. Nah, baru si admin akan mentransfer uang gua ke si penjual. Itu sistem rekber itu kayak gitu. Artinya rekening bersama ya. Gitu. Dan enaknya juga kalau misalnya kita ngiklan, kalau kita beli akun, kalau ngiklan beli akun kalau bisa di atas 10K ya. Jadi kita bisa swipe up. Swipe up itu bukan buat gaya-gayaan. Bukan. Ya, ada sih yang bisa gaya-gayaan, maksudnya ada orang yang cukup tuh gaya-gayaan. Tapi padahal bukan itu gitu. Jadi ketika swipe up, kalau kita punya link khusus atau misalnya website, terutama yang punya website ya, swipe up itu untuk supaya orang bisa ngeliat website kita gitu. Jadi pentingnya itu kalau beli akun Instagram. Cuman yang paling penting buat kredibilitas. Kayak gitu sih intinya. Orang Indonesia soalnya masih ngeliatnya itu gitu. Oh, follower dikit jangan penipu gitu. Padahal followernya gede juga banyak juga yang nipu. Ada pertanyaan nggak tentang beli akun Instagram? Mau nanya dong. Boleh. Kalau akun Instagram kan kadang suka ada yang followernya palsu juga ya. Itu gimana tuh? Akun Instagram followernya ada yang palsu. Ini kita mau ngeliat dari sudut pandang mana dulu? Dari sudut pandang penjual atau pembeli? Dari misalnya kita mau beli nih, kan kadang ada yang ngegedein akunnya organik, tapi ada juga yang dia beli follower gitu, biar akunnya gede terus dijual gitu. Nah itu gimana tuh? Baiknya taunya gimana, apa gimana gitu? Biasanya kalau ketika akunnya besar, likes-nya dikit atau komennya dikit, kebanyakan tuh dia beli follower gitu kan. Kebanyakan tuh dia beli follower. Jadi hati-hati belanja di situ. Masyarakat Indonesia kan baru berangsur-angsur pintar ya kan. Tapi masalahnya bro, tidak semua berpikir seperti itu bro. Yang penting follower banyak, wih bagus nih kredibilitasnya. Nah kayak gitu. Berarti bukan masalah kalau kita beli yang ternyata followernya juga follower palsu gitu juga nggak masalah dong ya? Sebenarnya sih tidak masalah, cuma nanti pasti makin lama gue sangat optimis pembeli itu makin pinter. Jadi ketika follower lo banyak tapi engagement-nya ya, kalau gue bahasanya engagement-nya, artinya yang nge-like, yang komen itu dikit, ya ketahuan. Makanya ketika beli follower, baru kontennya bener-bener dihajar bagus. Tapi kalau mulai dari nol, abis itu kontennya dihajar bagus, itu tetap agak susah. Ngerti ya? Kira-kira kayak gitu. Nah, biasanya kalau gue pribadi, beli akun, itu untuk akun umum, bukan untuk akun katalog. Kalau akun katalog cukup beli aja yang 2.000, 3.000 itu nggak masalah. Karena orang tahu, oh akun katalog memang susah, growing gitu. Tapi akun umum, wah itu kredibilitas banget itu. Nah, terus bagaimana caranya? Gue punya grup buzzer. Apa tuh grup buzzer teman-teman? Grup buzzer adalah, si Nandi udah tahu. Si Nandi ini udah, karena teman-teman untuk perlu tahu, saya sama Nandi pernah bikin grup buzzer gitu. Jadi intinya kayak orang-orang yang cuman kerjanya komen-komen doang. Ini bisa dibikin. Kalian bisa kong kali kong dengan teman-teman kalian, sesama pebisnis ya. Saya punya 2 grup buzzer sih. Sekarang kayak tinggal 1 deh. Masih 2. Saya punya 2 grup buzzer gitu. Jadi ketika saya posting, pasti akan ada orang yang komen. Dan itu sesuai kesepakatan. Tapi capek. Artinya nggak cuma orang komen postingan kita, tapi kita juga harus komen postingan orang.
gitu. Jadi biar ketika beli ada yang komen gitu. Jadi orang lebih percaya. Wah, dan itu kan meningkatkan engagement. Kedua, grup buzzer juga kalau kalian nggak mau repot kayak gitu, kalian beli aja handphone yang banyak. Kan satu handphone bisa 5 akun, belilah 3 tuh handphone. Kayak gitu rahasia dapur saya. Cara ini sebenarnya diajarin nggak sama digital marketer lainnya? Saya yakin nggak ada yang ngajarin. Tapi saya emang orangnya terlalu jujur aja. Kayak gitu. Jadi itu untuk mancing orang untuk komen gitu. Apakah grup buzzer ini dipakai terus? Enggak juga. Enggak juga. Saya di Hari Muslimah tuh udah hampir jarang pakai. Saya udah nggak pakai grup buzzer lagi karena apa ya? Awal-awal dipancing, lama-lama orang udah pada komen sendiri gitu. Jadi udah nggak perlu capek-capek pakai Instagram bodong untuk komen atau pakai buzzer. Kayak gitu. Nah, ini untuk ningkatin follower ya. Karena postingan itu akan naik atau akan menjadi viral kalau banyak yang nge-like, banyak yang nge-save, banyak yang komen. Itu aja intinya. Caranya ya bikin grup buzzer. Misalnya nih kita ada 6 orang nih atau 7 orang kan. Masing-masing kita bikin grup terus saling komen masing-masing. Itu lumayan bagus aslinya. Cuman kalau follower dikit, itu biasanya susah. Apalagi kalau postingnya cuman postingan apa namanya? Postingan katalog doang gitu, postingan produk aja itu susah. Kayak gitu. Grup buzzer ada pertanyaan? Ada nggak jasanya? Saya belum nemu jasanya. Kalau nemu kayaknya lebih enak deh. Jasa orang yang mau komen-komen itu jarang banget, susah. Jadi harus dibuat sendiri dan beli handphone aja. Kalau saran saya sih beli handphone aja. 3. Paling enak kan kalau kalian punya jaringan wifi di rumah kan, udah beli handphone aja 3. 15 itu apa minimal kalian bisa bikin 15 akun. Kayak gitu. Ketiga, giveaway. Nah, giveaway ini cara untuk nambah follower ya. Cuman saya kalau giveaway biasanya saya sambil dikombinasi sama paid promo. Artinya saya minta tolong ke akun yang lebih besar, saya bayar. Contohnya kalau kursusan saya itu bayarnya ke apa namanya? Pemburu beasiswa. Nah, saya posting di situ tentang giveaway. Saya bagi-bagi hadiah kayak kamus atau kaos, kayak gitu-gitu loh. Dengan syarat harus follow akun Instagram saya. Itu lumayan naik ya, lumayan banget. Cuman ini 2 ini adalah yang butuh modal sama 3 nih. Sama ya, paid promo sama endorse tuh mirip-mirip lah. Biasanya kalau endorse tuh lebih kepada influencer. Kalau paid promo, kita kayak bayar ke akun yang lebih besar. Nomor 3, 4, 5 itu butuh uang. Semuanya ini butuh uang sih. Sorry, ini yang butuh uang semuanya. Kayak gitu. Terakhir, iklan. Iklan ini teman-teman kita akan mulai hari Sabtu aja ya. Cuman syaratnya kalian sudah akun Instagramnya sudah jadi akun bisnis baru bisa. Terus bikin fanpage di Facebook. Ya udah, nanti tinggal disambungin aja. Sebenarnya kalau mau bikin fanpage paling enak langsung dari Instagram aja. Kan bisa tuh. Tinggal diutak-atik aja pasti kalian ngerti kok, gampang itu. Jadi nanti ada akun Instagram bisnis yang bisa disambungkan ke fanpage yang sudah kalian bikin. Cukup 2 itu aja syarat pertamanya untuk hari Sabtu. Kayak gitu teman-teman. Selesai, thank you. Ada pertanyaan nggak? Mau nanya dong. Boleh. Yang endorse itu tuh tahu, maksudnya kayak apa ya? Tahu kan itu kan endorse kan kayak orang influencer lah atau artis gitu ya. Itu tuh tahu yang bagusnya gimana? Soalnya gue udah beberapa kali endorse tuh ada yang nggak ada hasilnya, tapi ada juga yang ya lumayan lah, ada yang nanya, ada yang nge-follow gitu. Ya kalau endorse sebenarnya disesuaikan dengan contoh dirimu kan makanan ya. Ya. Kalau mengendorse yang bagus, yang bener-bener yang influencer yang dia followernya banyak dan tentang makanan, contohnya kayak Farida Nurhan. Tahu ya, Farida Nurhan pasti mama tahu lah ini. Nah, cuman kan dia mahal, resikonya kan mahal. Kayak gitu. Hanya saja, itu betul mahal banget. Saja, baik itu giveaway, baik itu paid promo, baik itu endorse teman-teman, itu tidak terukur. Makanya kenapa saya lebih suka ngiklan. Iya, betul. Nggak terukur, karena kita nggak tahu ini follower dari mana. Kalau iklan,
itu terukur. Karena contoh misalnya, saya ngiklan nih pertama ya. Ngiklan saya pertama 100.000, misalnya 99.000 saya ngiklan pertama. Saya iklan 1 hari aja. Saya serang seluruh Indonesia. Saya pengen tahu, di seluruh Indonesia ini, saya ngiklan 1 hari 99.000. Saya pengen tahu, kota-kota mana aja yang tertarik belajar bahasa Inggris online. Ternyata saya 1 hari saya buang-buang duit, itu anggap aja saya buang-buang duit ya, atau dianggap aja kayak sedekah gitu, 99.000. Ternyata ketika saya targeting seluruh Indonesia, itu yang tertarik sama produk saya, itu cuman daerah Jakarta, Tangerang, Bandung, sama Surabaya. Itu doang. Nah, jadi saya ngiklan berikutnya, saya cuma serang 4 ini, dan itu akan lebih spesifik. Itulah enaknya ngiklan. Terukur ya. Iklan tuh enaknya terukur. Tapi ini iklan penjelasannya panjang banget. Nggak mungkin dalam ini. Jadi, kalau bisa hari Sabtu. Nanti kita sepakatin aja hari Sabtu pada kosongnya jam berapa aja. Karena ini butuh sekitar 2 jam juga sih. Sampai iklan kalian jalan. Cuman selama nanti iklan jalan, coba kalian Instagramnya minimal udah 30 postingan lah. Jangan kurang ya, 30 postingan. Gitu. Itu kenapa itu? Ada kredibilitas. Lagi-lagi ngaruh ke kredibilitas. Makanya nih, teman saya yang tadi pesen 100 postingan itu, karena dia nggak mau iklan kalau belum ada 100 postingan. Dia juga digital marketer, cuman dia malas kalau harus posting sendiri, makanya dia nyewa jasa saya gitu. Dia kalau di 100 baru dia mau iklan. Kayak gitu dia. Sampai 100 dia. Kredibilitas soalnya ngaruhnya. Ayo, pertanyaan? Aku mau tanya. Boleh. Apa namanya? Tadi aku kayaknya ketinggalan deh. Ini yang paid promo sama yang iklan, itu bedanya apa? Kalau paid promo, kita bayar ke akun yang lebih besar. Bayar ke akun, contoh misalnya ya, kalau tadi Big Band itu kan kita jualannya bahasa Inggris nih Kak. Kita jualannya bahasa Inggris. Aku mau ngincer mahasiswa. Kebetulan ada akun di Instagram namanya Pemburu Beasiswa atau Info Beasiswa yang followernya itu sudah 800.000 follower gitu. Jadi aku minta ke mereka, Min, mau paid promo dong, berapa apa harganya? Oh, murah kok, cuma 50.000. Oh, murah kok, cuma 100.000. Akan diposting selama 3 hari, gitu kan? Ya udah kita bayar 50.000, nanti mereka akan posting. Nah itu disebutnya paid promo. Kalau iklan, kita bayarnya ke Facebook. Jadi pakai mesin pencarian Facebook. Iya, jadi kalau iklan seolah-olah kayak gini gitu. Anggaplah si Facebook ini jadi marketing kita. Book, ini gue punya duit nih 1 juta nih. Produk gue kelas online bahasa Inggris. Tolong ya disebarin ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bandung, ke Surabaya. Terus si Facebook nanya, oh siap. Terus yang mau diincar orang-orang kayak mana nih, Sir? Dibilang kayak gitu kan. Oh ini aja Bu, tolong ditargeting ke orang-orang yang suka bahasa Inggris, yang suka TOEFL, sama yang suka IELTS. Oke, siap, laksanakan. Nah, nanti Facebook yang akan mencari, dan itu lebih terukur. Kalau saya bilangnya terukur iklan itu. Jadi, ya, karena ya ibaratnya kita punya brosur, si Facebook lah yang akan jalan-jalan itu. Jadi kita ngasih ongkos brosurnya ke Facebook. Ini book 1 juta, tolong sebarin ke sini ya. Oke, siap. Akan disebarkan. Dan itu lebih terukur. Berarti kalau paid promo itu bukan di Facebook atau di Instagramnya ya, berarti ke akun yang lain, maksudnya mungkin website lain atau kayak gimana gitu ya? Paid promo itu istilah untuk kita kalau misalnya mau bayar ke akun yang lebih besar di Instagram aja, Kak. Gitu. Contoh misalnya, jadi nitip gitu? Iya, kayak nitip. Tolong dong, ini aku mau jualan furnitur nih, kasur untuk anak. Kasur untuk anak. Nah, misalnya Kak Fem mengincar akun yang lebih besar yang dengan anak misalnya zona bayi atau anak kecil Indonesia kayak gitu kan. Yang kebetulan mungkin followernya 500.000 tuh Kak. Wah, ini pasti nge-follow nih mak-mak. Prediksi Kak Fe kayak gitu kan. Akhirnya Kak Fe promo lah kayak itu. Berapa harga paid promonya? 150.000. Oke, siap, saya bayar. Kebetulan pas lagi di situ banyak mak-mak yang tertarik dengan produk Kak Fe. Karena memang ya makanya kalau paid promo juga main insting juga ya, tapi bukan berarti paid promo itu tidak sebagus iklan, tergantung produknya, tergantung minta jam postingnya jam berapa.
Jadi semuanya ada timing. Tapi nggak terukur, tetap bagi saya, menurut saya kurang terukur, jauh lebih terukur iklan. Karena kalau iklan kita bisa nyuruh sesuka kita dan sesuai target kita. Gitu. Bahkan kalau ngiklan, misalnya kafe tadi jualan kasur bayi untuk anak ya, kafe yang mengincar adalah emak-emak nih. Yang usia berapa? Usia yang 30 sampai 35 tahun aja, karena emak-emak usia segitu biasanya udah punya banyak duit. Oke, siap laksanakan, kata mesin Facebook kayak gitu. Disebarkannya sesuai yang target kayak yang kita mau. Itu enaknya iklan. Hanya saja tetap trial error. Artinya nggak ada yang pasti gitu. Cuman akan disebarkan secara pasti, cuman hasilnya tidak pasti. Tergantung kualitas iklannya. Dan itu panjang banget kalau iklan. Saya dapat ilmu iklan aja kayaknya udah 2 tahun ini masih belum fix, masih belum settle ini ilmunya. Gitu. Jadi ya prinsipnya mau semuanya udah diajarin tetap ada trial error pastinya, nggak mungkin nggak. Cuma ya inilah rahasia dapur yang bisa saya kasih, nggak ada lain yang disembunyikan. Ada lagi mau tanya teman-teman? Sudah jam 9. Saya kasih waktu 2 menit tambahan. Ayo nanya yuk. Mau nanya dong? Ya boleh. Yang kan tadi ada yang tabel Excel itu ya, yang buat konsep sama ide. Nah, itu bagusnya buat kayak untuk di posting di akun umum apa yang katalog? Yang akun umum kalau gua. Oh, akun umum ya. Yang akun umum. Kalau katalog mah terserah produknya aja. Terserah produknya aja. Tapi ini lupa nih. Tapi akun umum dan akun katalog itu bisa digabung konsepnya. Itu bisa digabung konsepnya. Bagaimana caranya? Nah, kan ada 3 akun nih. Contohnya misalnya kayak gini ya. Mana Instagram nih? Itu bisa digabung. Nah, saya pakai Kampung Inggris Big Ben. Follower masih dikit, masih baru. Nah, contohnya nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya. Ini katalog ya yang ini? Ini yang saya sebut gabungan, Kak, antara akun katalog dengan akun umum. Oh, jadi satu maksudnya? Jadi satu itu bisa. Jadi kalau nggak mau repot jadi satu bisa. Jadi yang sebelah sini ini adalah sebenarnya dia umum, tapi sebenarnya kita branding gitu. Jadi branding itu kan kayak jualan kan. Ini adalah tutor kebanggaan kami nih. Mr. Randy ini ada tutor kebanggaan. Jadi yang kami jual tuh dia. Gitu. Nah, sisanya umum. Ini pokoknya yang sebelah kanan ini biasanya info umum, kayak fakta, pokoknya tentang Inggris lah, tentang British lah. Nah, sesekali kita juga jualan brosur nih, ya, lihat ya. Sebelah kiri kita vocab. Kita vocab, kadang-kadang ada quiz, daily chat, pokoknya berkaitan tentang vocab lah. Expression, kayak gitu-gitu. Nah, ini yang disebut gabungan. Jadi kalau nggak mau repot, boleh juga digabung. Boleh banget digabung. Jadi terserah strateginya kayak gimana. Jadi kira-kira kayak gini lah konsep kalau gabungan. Tapi komposisinya saya jarang banget, brosur tuh jarang banget tuh. Nah, kalau kebanyakan orang kan jualan terus yang dibuat, jangan. Kalian harus ngasih dulu ilmu. Bahasanya ngasih dulu, baru selling kemudian gitu. Sharing dulu, selling kemudian. Kalau kata Kang Dewa, bahkan sharingnya 3 kali, baru 1 kalinya jualan. Saya nggak kayak gitu bahkan. Saya sharingnya kebanyakan ini, sellingnya jarang. Saya seringnya di story ini, sellingnya. Nggak masalah, tetap aja banyak. Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa digabung. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Kebanyakan informasi nih kayaknya ya. Ya ini ntar ininya juga akan saya bagi modulnya saya kasih yang ini. Jadi biar nggak bingung nanti. Terus juga rekamannya saya download dulu ya, mungkin 2 harian lah. Mau saya taruh di ini dulu, Google Drive dulu. Nanti saya kasih kalau misalnya ada yang kelupaan tadi.
Cafe baru datang juga, ada Kak Sri juga yang di sana terganggu jaringan. Oke, nggak ada, saya tutup ya. Bener nih, nggak ada nih pertanyaan nih. Yakin nggak ada? Sudah, kalau nggak ada saya tutup. Tapi bukan berarti kalau ya mungkin kan masih malu-malu atau kayak gimana, boleh nanya di grup lah. Pokoknya sampai hari Sabtu nanti kita lanjut materi iklan. Tapi jangan lupa syaratnya kalau bisa udah 30 postingan, akun Instagramnya dijadikan akun bisnis dan sudah bikin fanpage. Itu syarat iklannya. Oke ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau terlalu buru-buru atau terlalu cepat. Tapi kalau ada yang kelewat, kalau ada bingung, jangan malu nanya di grup. Saya tunggu sampai hari Sabtu. Jadi besok kan masih Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat masih banyak lah waktu untuk nanya-nanya. Jadi segitulah. Sekian kelas Instagramnya. Cukup 1 hari ini aja. Nanti rekamannya akan saya bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Waalaikumsalam.